Di mana sepeda kita? Di sana. Ayo. Kita menuju kemana? Aku tak tahu harus menuju kemana. Akhirnya sampai juga. Hujan pula sekarang. Luar biasa perjalanan kita ini. Lain kali kita harus cek cuacanya dahulu. Penatua Huang. Hei, siapa itu? Penatua Huang. Kau siapa? Siapa aku? Kau tidak kenal. Dua pria berlumpur ini. Penatua Huang. Hah? Saudara Su? Ini saudara Li. Masa kau tak mengenalinya? Saudara Li? Apa yang terjadi padamu? Tuhan menciptakan manusia dari debu. Kita hanya bisa mengubah manusia menjadi manusia lumpur. Karena badai pasir, kami hampir kembali ke wujud awal kami. Lihatlah kami, tertutup lumpur. Siapa sangka kami ini manusia. Cepat masuk. Cepat masuk. Kalian pasti sudah berjalan lama. Perjalanan 1 jam memakan waktu 3 hingga 4 jam. Iya. Tanpa perlindungan Tuhan, kami mungkin tak akan sampai di sini. Syukur kepada Tuhan. Bersihkan dirimu. Iya. Ini sungguh perlindungan Tuhan. Kau ingin menghindari malapetaka dahsyat, tetapi apa kau layak? Salah satu gletser terbesar di Antartika yang disebut Gletser Thwaites beberapa tahun lagi mungkin akan runtuh. Keruntuhannya akan menjadi malapetaka bagi bumi. Beberapa pulau di dataran rendah akan tenggelam dan permukaan laut meningkat. Selain itu, pulau terbesar di dunia yaitu Greenland. Ya, Pulau Greenland. Lapisan esnya juga terus mencair. Saat semuanya mencair, permukaan laut bumi akan meningkat 7 meter. 7 meter sekali. Lebih dari 100 kota pesisir di seluruh dunia akan tenggelam. Kota besar seperti Shanghai, Tianjin, atau Guangzhou di Tiongkok, dan banyak kota di delta Sungai Yangtze, delta Sungai Mutiara, dan lainnya, semuanya akan tenggelam. Parah sekali. Bukankah itu masalah besar? Menurut para ilmuwan, berdasarkan kecepatan mencairnya sekarang, lapisan es ini pasti akan mencair seluruhnya. Tak ada yang bisa menghentikan atau mengubahnya. Separah itu, jika semua gletser Antartika mencair, bukankah bencana terkait air dan banjir akan makin parah? Siapa yang tahu? Mengkhawatirkan. Kalau bukan kekeringan, ya banjir. Hidup akan sulit. Iya, benar. Beruang kutub amat menggemaskan, lembut sekali. Ya, Karena makin banyak es laut mencair, beruang kutub tak bisa berburu anjing laut di atas es, sehingga mereka makin lama menahan lapar. Menurut prediksi para ilmuwan, pada awal 2030-an, tidak akan ada es di Arktik selama musim panas. Dan beruang kutub akan terancam punah dari bumi ini.
Ini pesisir timur laut Rusia. Lebih dari 100.000 Warus berdesakan di pantai sempit karena tak bisa menemukan es laut untuk beristirahat. Beberapa bahkan memanjat tebing setinggi 80 meter. Tetapi mereka justru mati di sana. Manusia sangat berdosa. Tragis sekali. Tragis sekali. Gletser Antartika dan lapisan es mencair, dan es laut Arktik tak jauh beda. Luasnya pun makin berkurang dan mencair lebih cepat. Mencair? Apa hubungannya dengan kita? Ini juga malapetaka? Ya, Jangan remehkan es laut Arktik. Itu bisa memantulkan cahaya dan panas matahari, sehingga suhu udara tak terlalu panas. Juga bisa mengatur suhu bumi. Tanpa es laut Arktik, cahaya dan panas matahari akan langsung diserap laut, mempercepat pemanasan global, dan cuaca ekstrim akan makin sering terjadi. Apa itu cuaca ekstrim? Di zaman sekarang, kau bahkan tak tahu cuaca ekstrim. Seperti angin kencang, hujan deras, badai salju, dan gelombang dingin ekstrim. Topan dan hujan es. Juga tornado. Dan badai pasir. Ya, benar. Juga kabut tebal, kemarau panjang. Semua ini cuaca ekstrim. Iya. Jika seluruh es laut Arktik sampai mencair, suhu panasnya saja tak tertahankan. Bagi umat manusia, kita akan mati terpanggang. Dia benar. Mengerikan. Kita harus bagaimana? Di musim panas 2022, gelombang panas ekstrim melanda Eropa. 60.000 lebih orang di 35 negara tewas akibat panasnya. Korban terbanyak adalah lansia, wanita, dan anak-anak. Pada 2017, negara bagian Texas di Amerika Serikat mengalami banjir parah akibat badai Harvey. Akumulasi curah hujan selama badai ini mencapai 1.539 mm. Harvey adalah salah satu badai tropis yang menyebabkan curah hujan terbanyak dan kerugian finansial terbesar sepanjang sejarah Amerika. Menurut penelitian, pemanasan global telah meningkatkan level uap air di atmosfer, yang merupakan salah satu penyebab utama banjir di Texas. Curah hujan yang dahulu terjadi sekali dalam 100 atau 1000 tahun, sekarang turun hampir setiap tahun. Di beberapa tempat, curah hujan setahun, bahkan turun dalam sehari. Hujan setahun. Curah hujan seperti ini akan makin sering terjadi di masa depan. Ini makin terdengar seperti malapetaka dahsyat. Kita harus bagaimana ini? Bukankah ini penggenapan kesengsaraan besar yang disebutkan di Matius 24 ayat 21? Karena nanti akan ada kesengsaraan besar seperti yang belum pernah ada sejak permulaan dunia hingga saat ini dan tak akan pernah terjadi lagi. Kesengsaraan di sini mengacu pada malapetaka. Jadi, malapetaka dahsyat sudah dimulai. benar. Malapetaka akibat mencairnya gletser dan lapisan es kutub tidak hanya terjadi secara lokal, melainkan global. Kita hidup di planet yang sama. Sebagai manusia, kita hidup dan mati dengan planet ini. Saat planet ini menghadapi malapetaka dan bahaya, kita pun sama. Dia benar. Oh, artinya malapetaka dahsyat sudah benar-benar dimulai. Malapetaka dahsyat sudah dimulai. Berarti Tuhan akan segera kembali? Benar. Kembali. Itu luar biasa. Kita sudah menantikan hari ini. Ya. Benar. Kapan malapetaka dahsyat akan berakhir? Kuharap segera. Berakhir? Apa yang terjadi jika itu berakhir? Saat itu berakhir, Tuhan akan turun dengan awan untuk mengangkat kita. Ya. Bagaimana kau bisa yakin akan diangkat saat itu berakhir? Bagaimana jika kau mati dalam malapetaka dahsyat itu? Itu Mustahil. Tuhan tempatku berlindung. Mana mungkin dia membiarkanku mati dalam malapetaka. Benar.
Apa bukti kalian layak untuk dilindungi Tuhan dari kematian saat malapetaka? Sangat banyak. 20 tahun aku percaya Tuhan. Itu kualifikasi Ya. kan? Aku sudah memikul salib, bekerja untuk Tuhan, menghasilkan banyak buah. Bukankah itu termasuk? Tentu Benar. saja. Aku tinggalkan pekerjaanku karena percaya Tuhan. Iya. Aku berhenti berbisnis dan melepaskan prospek duniawiku. Ya, aku bahkan pernah di penjara. Kesaksian ini luar Itu kesaksian. biasa. Aku berdoa 7 jam setiap hari. Aku seringkali hanya tidur 3 jam dan bahkan tak berani melepas pakaian. Tidakkah itu dihitung? Ya. Iya, aku juga sering puasa. Aku puasa langsung selama seminggu atau 10 hari. Ya, benar. Ya, aku tahu. Kalian sudah menderita dan membayar mahal demi iman kalian. Namun, semua ini membuktikan apa? Membuktikan kami beriman kepada Tuhan. Benar. Apa ini? Membuktikan bahwa kalian mengikuti jalan Tuhan? Tentu saja. Ya, tentu saja. Apa itu membuktikan bahwa kalian tak akan berbuat dosa lagi? Kalian tahu situasi apa yang sedang kalian hadapi, kan? Situasi apa? Ya, situasi apa? Bukankah tiap hari kalian berbuat dosa waktu siang dan mengakuinya waktu malam? Kalian tak bisa merasakan pekerjaan Roh Kudus dan tak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Pertemuan kalian juga kering dan hambar. Pendeta dan penatua kalian tak mengatakan apapun, hanya memberitakan beberapa hal klise. Bahkan, tempat pertemuan kalian sudah menjadi tempat mencari pekerjaan, membuat koneksi, juga menjadi tempat untuk perjodohan dan berbisnis. Orang-orang terlalu malas membaca Alkitab, tak ada doa dipanjatkan. Apa bedanya ini dengan sarang penyamun yang dikatakan Tuhan Yesus? Itu keterlaluan. Bisa-bisanya dia bicara begitu. Pendeta tingkat atas dan penatua bersaing demi status serta saling berintrik. Hanya sedikit yang memikirkan kehidupan orang percaya. Mereka hanya memikirkan cara menghasilkan uang dan selalu menyuruh orang percaya berdonasi. Mereka paling sering berkhotbah tentang persembahan. Kalian lebih memahami fakta-fakta ini daripada aku. Apa? Kalian mengira semua ini tidak ada jika tidak dibicarakan? Kalian bisa menipu orang, tetapi bisakah kalian menipu Tuhan? Kalian tidak mengikuti jalan Tuhan, tetapi mengaku percaya Tuhan dan memintanya melindungi kalian dari malapetaka. Bukankah itu memalukan? Bukankah itu sangat kurang ajar? Tanpa kehadiran Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus, kalian adalah orang tidak percaya, pengikut yang bukan orang percaya. Kalian adalah orang yang ditolak Tuhan. Jika Tuhan tidak melindungi kalian, bisakah kalian bertahan dengan mengandalkan diri sendiri? Kalian ingin menghindari malapetaka dahsyat dan bertahan hidup? Itu hayalan, angan-angan belaka. Kenapa kau bicara begitu? Kita semua saudara-saudari. Di mana kasih dalam hatimu? Benar. Jangan salahkan dia. Semua perkataannya adalah benar. Aku penatua, jadi aku tahu. Setiap kali ada pertemuan, aku merasa cemas. Tak tahu harus khotbah apa. Sudah sekian tahun berlalu, dan yang kukhotbahkan hanya hal-hal klise. Roh Kudus sudah lama berhenti bekerja. Sudahlah, tak usah dibahas lagi. Akan kuputar pembacaan firman untuk kalian. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Hari ini engkau semua menentangku, dan hari ini firmanku sama seperti firman yang Yahweh ucapkan kepada anak-anak dan cucu-cucu Israel. Namun, ada watak keras kepala di lubuk hatimu, dan engkau sedang menimbun murkaku, sehingga menghadirkan lebih banyak penderitaan bagi dagingmu, lebih banyak penghakiman atas dosamu, dan lebih banyak murka atas ketidakbenaranmu. Siapa yang bisa luput dari hari murkaku?
Jika engkau semua memperlakukanku seperti pada hari ini, ketidakbenaran siapa bisa luput dari mata hajaranku? Kejahatan siapa bisa lolos dari tanganku yang adalah yang maha kuasa? Penentangan siapa bisa terluput dari penghakimanku yang adalah yang maha kuasa? Aku Yahweh berbicara seperti itu kepadamu, keturunan keluarga bukan Yahudi, dan firman yang kuucapkan kepadamu melampaui semua perkataan pada zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Tetapi engkau semua lebih keras kepala daripada semua orang Mesir. Bukankah engkau menimbun murkaku saat aku dengan tenang melakukan pekerjaanku? Bagaimana mungkin engkau semua bisa melarikan diri tanpa cedera dari hariku yang adalah yang maha kuasa? Dari mana kata-kata ini? Siapa yang mengatakannya? Apa itu dari kitab Yesaya? Bukan, kurasa itu mungkin dari kitab Daniel. Tidak tahukah engkau semua bahwa engkau sudah terlihat oleh mataku, Yahweh, saat engkau mencuri korban persembahanku dan mendambakan hartaku? Tidak tahukah engkau bahwa ketika engkau semua mencuri korban persembahanku, engkau melakukannya di depan mezbah tempat korban persembahan dipersembahkan? Bagaimana engkau semua bisa menganggap dirimu secerdas ini dan menipuku dengan cara seperti ini? Bagaimana mungkin murkaku melewatkan dosamu yang keji itu? Bagaimana mungkin kemarahanku yang menyala-nyala melewatkan perbuatan jahatmu? Kejahatan yang engkau lakukan hari ini tidak membuka jalan keluar bagimu, melainkan menumpukan hajaran bagi hari esokmu, memicu hajaran dariku yang adalah yang maha kuasa terhadap dirimu. Bagaimana mungkin perbuatan jahatmu dan perkataanmu yang jahat luput dari hajaranku? Bagaimana mungkin doamu sampai ke telingaku? Bagaimana mungkin aku membukakan jalan keluar bagi ketidakbenaranmu? Bagaimana mungkin aku melepaskan perbuatan jahatmu yang memberontak terhadapku? Bagaimana mungkin aku tidak memotong lidahmu yang berbisa seperti ular? Engkau semua tidak memohon kepadaku demi kebenaranmu, tetapi malah menimbun murkaku sebagai akibat dari ketidakbenaranmu. Bagaimana mungkin aku mengampunimu? Di mataku yang maha kuasa, perkataan dan tindakanmu kotor. Mataku, aku yang adalah yang maha kuasa, memandang ketidakbenaranmu sebagai hajaran tiada berkesudahan. Bagaimana mungkin hajaran dan penghakimanku yang adil berlalu darimu? Murka Tuhan telah menimpa kita. Ya Tuhan. Hidupku diberikan untuk kenikmatan orang-orang kudus. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mempermainkan hidupku sesuka hatimu dan menggunakan hidupku sebagai alat konflik di antara engkau semua? Bagaimana engkau bisa begitu tidak berperasaan dan begitu kurang dalam hal kebaikan dalam caramu bersikap terhadapku? Tidak tahukah engkau bahwa aku sudah menuliskan perbuatan jahatmu dalam firman kehidupan ini? Bagaimana mungkin engkau luput pada hari kemurkaan saat aku menghajar Mesir? Bagaimana mungkin aku membiarkanmu melawan dan memberontak terhadapku dengan cara ini berulang kali? Kuberitahukan kepadamu dengan jelas, pada saat hari tersebut tiba, hajaranmu akan jauh lebih berat daripada hajaran Mesir. Bagaimana mungkin engkau luput dari hari murkaku? Ya Tuhan, tolong ampuni kami. Ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong ampuni dosa kami. Ya Tuhan.
Aku sungguh mempermalukan diriku sendiri hari ini. Cepat ceritakan pada Ayo kami. ceritakan. Saat aku percaya Tuhan Yesus, aku adalah pemimpin. Aku sering sembuhkan orang dan mengusir setan. Roh Kudus melakukan pekerjaan besar. Aku bisa mengusir setan dengan mudah. Dia memiliki karunia. Tuhan menyertainya. Lalu, Tuhan memulai pekerjaan barunya. Dan Roh Kudus menghentikan pekerjaan itu. Aku tak bisa lagi melakukan itu. Itu bukan salahmu. Roh Kudus tidak bekerja. Iya. Setelah menerima tahap pekerjaan ini, rumah Tuhan memintaku memberitakan Injil. Roh Kudus memulai pekerjaan besar lagi. Aku selalu mendapatkan orang. Luar biasa. Aku juga mau. Ini datang padaku secara alami. Kau berbakat, cakap dalam segala situasi. Iya. Benar. Dahulu, aku ketua brigade produksi dan memimpin semuanya di desa itu. Tak ada pernikahan atau pemakaman yang dilaksanakan tanpaku. Kemudian, aku percaya Tuhan meninggalkan jabatan itu. Tebak apa yang terjadi? Apa? Mereka semua menyayangkannya. Wah, kenapa disayangkan? Percaya kepada Tuhan itu luar biasa. Benar sekali. Tidak usah disayangkan. Iya. Menjadi ketua brigade tak bisa membawaku ke kerajaan surga. Tidak bisa. Masuk kerajaan surga membuat kalian menikmati berkat besar. Percaya Tuhan membawa berkat besar. Kelak, kita akan menjadi anak laki-laki pemenang. Dibanding itu, ketua brigade hanya peran kecil. Benar. Oh, semuanya sudah datang. Saudari Liu Saudari datang. Liu datang. Saudari Liu datang. Saudara Li. Apa di luar dingin? Iya, Sini, dingin sekali. hangatkan dirimu. Oke. Ah, Hei, Saudara Li, akhir-akhir ini kau punya banyak anggota baru, jadi... benar, Roh Kudus melakukan pekerjaan besar akhir-akhir ini. Dan semua orang bergegas bergabung dengan gereja. Oh, kau sudah menindaklanjuti perkembangan pekerjaan penyiraman. Apa semua kebenaran tentang visi telah dipersekutukan dengan jelas? Apa mereka yakin ini jalan yang benar? Minum dulu. Terima kasih. Jika mendengar propaganda negatif atau terganggu oleh pendeta, akankah mereka mundur? Penyiraman. Aku terus menyirami mereka tanpa henti. Soal visi, kita baru saja membahas 3 tahap pekerjaan Tuhan. Semua sudah kusampaikan pada mereka. Aku sudah kirimkan buku, mereka pasti sudah yakin. Tenang, aku tahu apa yang harus kupersekutukan untuk menyirami anggota baru. Jadi jangan khawatir. Anggota baru menerima Injil itu seperti bayi baru lahir. Kau tak boleh lalai sedikit pun. Satu gagasan, satu rumor tak berdasar, bahkan satu kata dari pendeta bisa membuat mereka ragu dan undur. Kau tak boleh ceroboh. Kau harus perlakukan mereka seperti bayi. Tak boleh sembrono. Penganiayaan oleh naga merah yang sangat besar makin merajalela. Jika ada dari mereka yang takut, lalu kau tidak segera membantunya, mereka mungkin akan mundur. Jadi, sudahkah kau periksa semua ini? Bertahun-tahun aku memberitakan Injil. Hal semacam itu banyak kutemui. Aku mungkin belum sampai memberitakan Injil ke 10 provinsi. Tetapi kalau ke 4 provinsi sudah. Aku tak bisa hitung jumlah kota dan desa yang telah kudatangi. Apalagi jumlah orang yang kudapatkan. Kalau tidak 10.000, setidaknya 5.000. Wah, 5.000. 5.000. Banyak sekali. Sangat banyak. Buklet pengaturan kerja jelas menguraikan poin-poin penting, memberitakan Injil, pekerjaan apa yang harus dilakukan, dan cara menindaklanjuti anggota baru. Aku sangat hafal isinya. Dia sungguh berusaha keras. Iya. Saudari Liu, mungkin kau belum tahu. Sudah 20 tahun lebih aku percaya Tuhan. Aku memberitakan Injil kepada lebih banyak orang dari yang pernah kau jumpai. Saat aku mulai memberitakan Injil, kau belum menerima Injil, kan? Ya, tak usah risaukan caraku menyirami anggota baru. Saudara Li telah mendapatkan paling banyak orang saat memberitakan Injil. Dia berbakat, dapat berpikir cepat, dan anggota baru suka mendengarnya bicara. Iya. Dimanapun dia memberitakan Injil, orang menerimanya. Dia hampir selalu bisa mendapatkan orang. Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Ya. Di gereja kau bisa memberi perintah, tetapi kau tidak paham soal pemberitaan Injil di lapangan. Itu tidak mudah. Ada berbagai macam orang yang sulit. Selain risikonya, kau harus menghadapi berbagai gagasan dan masalah sulit. Jika tak bisa mengatasinya,
Bisakah kau mendapatkan orang? Itu akan sulit. Ya. Bertahun-tahun ini, aku telah menyelesaikan berbagai gagasan dan masalah sulit. Saat menghadapi orang beragama, kau harus bisa membujuk mereka. Saudara Lee! Saudara Lee, kabar buruk. Ada apa? Kau panik sekali? Tenanglah. Sekelompok penerima Injil baru di desa Liu mundur karena rumor. Apa? Mereka mundur? Pendeta mereka sedang mengganggu yang lain. Pikirkan solusinya. Bagaimana ini? Saja. Cepat periksa. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana mungkin? Jangan-jangan kau salah. Ayo cepat periksa. Iya, cepat periksa. Bukankah mereka sudah yakin? Mereka sudah mulai berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka tahu rumor dan propaganda negatif itu salah. Dan aku telah mempersekutukan kebenaran tentang visi. Bagaimana mereka bisa mundur? Mustahil. Mungkin ada hal lain yang terjadi. Kau bilang mereka sudah yakin. Kau bilang mereka tak akan mundur. Kau hanya membual. Menurutku kau itu terlalu congkak. Pukulan itu tak akan kulupakan seumur hidupku. Saudaraku, bukankah persekutuan kita hari itu sudah jelas? Kalian sudah yakin alasan Tuhan menjadi daging, bukan? Benar. Kenapa kalian mulai ragu? Sebenarnya apa alasannya? Iya, katakan, agar kita bisa bersekutu. Katakanlah. Ya, perkataan kalian saat itu benar. Tetapi pendeta kami juga benar. Iya. Saudaraku, kualitasmu sangat bagus. Kau tak boleh berhenti percaya hanya karena sedikit ragu. Benar. Kau tak bisa perlakukan hal sebesar iman seperti permainan, kan? Jika ada yang tak kau pahami, ayo duduk dan mempersekutukannya. Ya, ayo bersekutu. Orang bilang kebenaran akan makin jelas ketika makin banyak dibahas. Iya kan? Ayo, duduklah. Duduk dan bicara. Ya, saudaraku. Bagian yang tak kau pahami dan kau ragukan, kita selesaikan dengan firman Tuhan. Ayo bersekutu dengan kami. Nah, ayo, duduklah. Ayo, duduklah. 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 Rencana pengelolaan Tuhan adalah misteri terbesar bagi manusia. Tak ada yang bisa langsung memahami semuanya. Ya. Tak apa jika kau belum paham. Banyaklah membaca firman Tuhan, semua dijelaskan di sana. Ya, saudaraku. Percayalah bahwa yang mengungkapkan banyak kebenaran ini pasti bukan orang biasa. Orang tak bisa ungkapkan kebenaran. Baca bagian firman Tuhan ini. Lihat apa ini, kebenaran atau bukan. Biar ku bacakan. Oke. Ini. Seperti inilah pengelolaan Tuhan. Menyerahkan manusia kepada iblis, manusia yang tidak mengenal siapa Tuhan, siapa Sang Pencipta. Bagaimana menyembah Tuhan, atau mengapa manusia harus tunduk kepada Tuhan dan membiarkan iblis merusak dirinya. Selangkah demi selangkah, Tuhan kemudian mengambil kembali manusia itu dari tangan iblis, sampai manusia sepenuhnya menyembah Tuhan dan menolak iblis. Inilah pengelolaan Tuhan. Dekan Liu. Dekan Liu, kenapa kalian kesini? Dia orangnya. Dia mencuri semua domba baik kita. Saudara. Ajar saja. Kenapa kalian memukulnya? Kenapa kalian memukul? Kalian telah disesatkan. Hajar dia. Kalian juga percaya Tuhan. Kenapa kalian melakukan ini? Hajar dia. Kau sudah mencuri domba kami. Menurutmu kau benar? Bunuh dia. Hentikan. Beraninya kau mencuri domba kami. Aku bunuh kau. Mati kau. Mohon hentikan. Apa kalian masih percaya Tuhan? Beraninya mencuri domba kami. Aku bunuh kau. Bangun. Keluar. Hentikan semuanya. Ini bisa dibicarakan. Dibicarakan? Jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Hentikan! Hentikan! Beraninya mencuri mereka. Hei, hentikan! Di mana kemanusiaan kalian? Hei! Di mana kemanusiaan kalian? Hentikan, dia bisa mati. Beraninya
Beraninya mencuri domba kami. Kubunuh kau. Beraninya mencuri domba kami. Hentikan. Lepaskan aku. Beraninya mencuri domba kami. Dia masih hidup. Bunuh kau. Bunuh kau. Bunuh kau. Jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Sudah 20 tahun lebih, aku percaya Tuhan. Aku memberitakan Injil kepada lebih banyak orang dari yang pernah kau jumpai. Saat aku mulai memberitakan Injil, kau belum menerima Injil, kan? Ya Tuhan yang Maha Kuasa, aku begitu memberontak. Ya Tuhan, aku malu untuk menghadap-Mu. Aku tak pantas hidup. Tetapi aku tak mau mati. Aku belum melihat pekerjaan besar-Mu selesai. Aku ingin memasuki kerajaan hidup-hidup. Tolong ampuni pelanggaranku dan beri aku kesempatan lagi. Ya Tuhan.
Tuhan. Hidup dan matiku ada di tangan-Mu. Aku bersedia tunduk pada pengaturan-Mu. Saudara Lee, apa yang terjadi? Bangun, Saudara Lee. Kapanpun itu, aku tak boleh lupa membaca firman Tuhan. Yang terbaik bagimu adalah berusaha sekuat tenaga untuk memahami kebenaran tentang mengenal dirimu sendiri. Mengapa Tuhan tidak menghargaimu? Mengapa watakmu menjijikkan baginya? Mengapa perkataanmu membangkitkan kebenciannya? Ketika engkau telah menunjukkan sedikit kesetiaan, engkau memuji dirimu sendiri. Ketika engkau sedikit bersumbangsi, engkau menuntut upah. Engkau memandang rendah orang lain ketika engkau telah memperlihatkan sedikit ketundukan dan memandang hina Tuhan ketika engkau menyelesaikan tugas yang kecil. Ya Tuhan, tak ada tempat bagimu di hatiku. Aku terlalu congkak. Aku harus dikutuk, dihajar, dan dihakimi. Jangan bergerak. Ayo, terus membaca. Untuk menerima Tuhan, engkau semua meminta uang, barang-barang materi, dan pujian. Hatimu sakit ketika memberikan 1 atau 2 koin. Lalu ketika memberi 10 koin, engkau meminta berkat dan meminta untuk diistimewakan dari yang lain. Kemanusiaan seperti yang kau miliki itu benar-benar menjijikan untuk dibicarakan atau didengarkan. Adakah yang layak dipuji dari perkataan dan tindakanmu? Mereka yang melaksanakan tugasnya dan yang tidak. Mereka yang memimpin dan yang mengikuti. Mereka yang menerima Tuhan dan yang tidak. Mereka yang memberi sumbangan dan yang tidak. Mereka yang berkhotbah dan yang menerima firman. Dan seterusnya. Orang-orang seperti itu semua memuji diri sendiri. Tidakkah menurutmu ini menggelikan? Sekalipun mengetahui bahwa engkau percaya Tuhan, engkau tidak dapat hidup sesuai dengan Tuhan. Sekalipun mengetahui bahwa engkau sama sekali tidak layak, engkau tetap saja menyombong. Tidakkah engkau merasa nalarmu sudah merosot sedemikian rupa, sampai-sampai engkau tidak lagi punya pengendalian diri? Dengan nalar seperti ini, bagaimana mungkin kau layak berhubungan dengan Tuhan? Aku terlalu congkak. Tak pantas diselamatkan oleh Tuhan. Di saat ini, tidakkah engkau khawatir akan dirimu sendiri? Watakmu telah merosot sampai-sampai engkau tidak mampu untuk sesuai dengan Tuhan. Dengan demikian, bukankah imanmu itu menggelikan? Bukankah imanmu itu tidak masuk akal? Bagaimana engkau akan menghadapi masa depanmu? Bagaimana engkau akan memilih jalan yang harus kau tempuh? Aku sangat berhutang kepada Tuhan. Bantu aku bangun. Pelan-pelan. Bersandarlah.
Aku adalah pendosa, tak pantas diselamatkan oleh Tuhan. Sudah bertahun-tahun Tuhan membekali hidupku, tetapi aku mengecewakannya. Aku hanya pantas dihajar dan dihakimi Tuhan. Haruskah kita terus membaca? Aku menolak firman Tuhan, jadi aku pantas dihancurkan. Aku tak pantas hidup. Seharusnya aku mati. Baca, terus baca. Seperti itulah naturmu, sehingga tanpa hajaran dan kutukan, engkau tidak akan mau menundukkan kepala, tidak akan mau tunduk. Tanpa adanya fakta di hadapan matamu, tidak akan ada pengaruhnya. Amin. Karaktermu terlalu hina dan tidak berharga. Benar Tuhan, Tuhan benar. Tanpa hajaran dan penghakiman, akan sulit bagi engkau semua untuk ditaklukkan. Dan akan berat bagi ketidakbenaran dan ketidaktaatanmu untuk dikalahkan. Natur lamamu sudah begitu kuat berakar. Jika ditempatkan di atas tahta, engkau tidak akan tahu tempatmu di alam semesta, apalagi kemana arah tujuanmu. Engkau semua bahkan tidak tahu dari mana engkau berasal. Jadi bagaimana engkau dapat mengenal Sang Pencipta? Iya. Tanpa hajaran dan kutukan zaman sekarang yang datang tepat pada waktunya, akhir hidupmu pasti sudah lama tiba. Belum lagi nasibmu, bukankah hal itu bahkan lebih terancam bahaya? Amin, amin. Tanpa hajaran dan penghakiman yang datang tepat pada waktunya ini, siapa yang tahu akan menjadi seberapa congkaknya engkau semua? Atau seberapa bejatnya engkau jadinya? Hajaran dan penghakiman ini telah membawamu sampai ke hari ini dan telah mempertahankan kelangsunganmu. Jika masih dididik dengan metode yang sama dengan metode bapamu, siapa yang tahu dunia macam apa yang akan engkau masuki? Ya Tuhan, semua yang Tuhan katakan itu benar. Engkau tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan merenungkan dirimu sendiri. Bagi orang-orang sepertimu, jika engkau sekadar ikut dan tunduk tanpa membuat kekacauan, tujuanku akan tercapai. Bukankah seharusnya engkau berperilaku lebih baik dalam menerima hajaran dan penghakiman saat ini? Ya Adakah Tuhan, pilihan lain bagimu? aku bersedia dihajar dan dihakimi olehmu. Sekalipun kau mengutukku, aku tak akan mengeluh. Ya Tuhan, selama bertahun-tahun, aku telah melayanimu dengan watak congkak. Firman-Mu tidak pernah kuresapi dalam hati. Aku tak punya tempat untukmu di hatiku, atau hati yang takut akan Engkau. Aku ini pendosa. Aku pendosa terbesar. Aku tak pantas diselamatkan Tuhan atau mendengar firman-Nya. Aku sama sekali belum memenuhi harapannya. Ya Tuhan, aku tak layak. Aku sungguh tak layak. Ya Tuhan, aku tak berharap mendapat belas kasihan atau ampunan-Mu.
Aku bersedia bertobat dan berubah. Amin. Aku hanya mohon agar ajaran dan penghakimanmu tetap bersamaku dan menyertaiku. Agar kau sering menghajar dan mendisiplinkanku. Supaya aku bisa tunduk kepadamu dan firman-Mu dan tak lagi memberontak terhadap-Mu. Amin. Ya Tuhan. Kita sudah merencanakan semuanya, tetapi tidak berhasil. Langit mulai mendung. Tidak akan hujan, kan? Tidak mungkin, barusan sangat cerah. Hujannya sangat deras. Cepat cari tempat berteduh. Kita berada di tempat terpencil dan tak ada siapa-siapa. Bahkan rumah Riyad pun tak ada. Di mana kita bisa berteduh? Parit ini sangat lebar. Kita tak bisa menyeberanginya. Menyingkir! Mundur! Hujan es! Lari! Bagaimana ini? Tolong selamatkan kami! Tolong lindungi kami! Tolong lindungi kami! Sepertinya kita tak bisa pergi memberitakan Injil ya. Kita tunggu. Mungkin hujan akan reda. Hujan badai biasanya tidak lama. Setelah reda, kita bisa lanjutkan perjalanan. Menurut ramalan cuaca, hari ini tidak akan hujan. Menurutmu, kita bisa pergi? Beberapa hari ini tidak hujan. Seharusnya jalan bisa dilewati. Cuacanya akhir-akhir ini tidak menentu ya. Iya, benar. Kadang panas, kadang hujan. Tapi hari ini buruk sekali. Lancarkah perjalanan ke sini? Lumayan, airnya sudah surut. Iya, airnya sudah surut. Kau tidak datang tadi pagi. Khotbah mereka sangat bagus. Isinya terlalu banyak. Tak ada yang sanggup membaca semuanya. Benar. Tolong lanjutkan persekutuan kalian. Tentu. Kedatangan Tuhan sebelum malapetaka sangat penting bagi manusia. Begitu bermakna. Sangat penting. Begitu bermakna. Aku tak mengerti. Aku tak memahaminya. Kita harus mulai dengan membahas pekerjaan dan firman Tuhan sebelum malapetaka. Sebelum malapetaka dimulai, Tuhan menjadi daging dan memulai pekerjaan zaman kerajaan. Karena saat itu, tatanan dan rutinitas hidup manusia masih normal. Saat manusia belum terganggu oleh apapun, Tuhan menampakkan diri pada mereka, bekerja, dan berfirman. Jadi pekerjaannya dapat dilakukan di antara mereka dengan teratur dan sesuai rencananya. Melalui pekerjaan dan penyiraman Tuhan sendiri serta bimbingan dari firman-Nya, manusia menerima pekerjaan barunya.
Mereka yakin Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali dan meletakkan landasan. Setelah itu, gereja Tuhan didirikan di bumi, kerajaan Tuhan turun ke bumi dan mulai terbentuk. Jadi seperti itu turunnya kerajaan Tuhan. Iya. Awalnya berapa orangkah yang di gereja? Diam, dengarkan dulu. Tak lama kemudian, Tuhan memperluas pekerjaannya di bumi lebih jauh. Di saat yang sama, malapetaka dahsyat diam-diam turun, mendorong manusia mencari jalan yang benar. Seiring turunnya malapetaka dahsyat, domba-domba Tuhan dan umat pilihannya kembali ke rumah Tuhan satu persatu. Pekerjaan dan firman Tuhan berjalan seiring dengan perluasan pekerjaannya. Tuhan terus bekerja dan berfirman selama malapetaka dahsyat, membimbing umat pilihannya. Dan pekerjaannya juga telah menyebar cepat di segala bangsa dan wilayah. Wah, hebat sekali. Luar biasa. Makin banyak umat pilihan Tuhan yang menerima pekerjaan serta firman-Nya. Dan mereka bekerja sama dengan pekerjaannya, melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan. Jadi kita juga menerima Tuhan yang Maha Kuasa selama malapetaka. Oh, tentu saja. Kita bisa laksanakan tugas jika menerimanya sekarang? Aku tak sabar untuk melaksanakan tugas. Jika melaksanakan tugas, berarti kau anggota rumah Tuhan. Iya. Melaksanakan tugas itu sangatlah bermakna. Jika melaksanakan tugas, kau akan sangat diberkati dan mendapat banyak manfaat. Seperti itu. Saat melaksanakan tugasnya, umat pilihan Tuhan menerima bimbingan dan pemeliharaan, serta hajaran dan penghakiman firman Tuhan. Watak rusaknya ditahirkan dan mereka mengalami pertumbuhan hidup. Luar biasa. Mereka berubah dari tak tahu apa-apa dan berpikir lamban, menjadi segar, penuh semangat, dan sangat hidup. Mereka berubah dari memberontak dan sangat angkuh, menjadi bersedia tunduk kepada Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka berubah dari ambisius dan suka tawar-menawar dengan Tuhan, menjadi setia dalam tugasnya, tidak mengkhawatirkan prospek atau tempat tujuannya, bahkan bersedia mati untuk Tuhan. Mereka berubah dari tidak tahu apa-apa tentang Tuhan dan penuh imajinasi serta gagasan, menjadi memiliki wawasan tentang watak dan esensi Tuhan, merasakan kasih dan keindahannya, dan bersedia tunduk pada kedaulatan Tuhan, menerima pengaturannya. Amin. Semua inilah yang diperoleh orang-orang saat melaksanakan tugasnya. Itulah hasil yang dicapai orang yang menerima pekerjaan dan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Melaksanakan tugas sangatlah bermakna. Luar biasa. Sesering apapun kita membaca Alkitab, sebanyak apapun penderitaan atau harga yang kita bayar, kita tak bisa memperoleh hasil ini selama zaman kasih karunia. Aku sudah merasakannya sendiri. Amin. Semua hasil ini tercapai melalui firman dan pekerjaan yang dilakukan langsung oleh inkarnasi Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Hebat sekali. Saudara, mendengar perkataanmu ini, aku merasa iri. Andai aku menerimanya lebih awal, akankah aku mendapat semua ini? Iya. Makin mendengarnya, aku makin tak sabar dan bersemangat. Ya, kalian adalah pemenang dan kami bukan siapa-siapa. Kami masih bisa menyusul. Masih bisa. Hai, jangan khawatir. Malapetaka masih berlangsung, belum berakhir. Tuhan masih bekerja, gerbang kasih karunia belum ditutup. Masih ada kesempatan, jangan khawatir. Ini, terima kasih. Iya. Semoga saja. Aku juga. Sejak Tuhan resmi mulai bekerja dan berfirman di tahun 1991, firman Tuhan terus menyertai mereka yang mengikuti Tuhan. Firman-Nya terus membimbing mereka semua. Semua pertumbuhan, perubahan, dan hasil mereka adalah buah pembekalan dan bimbingan firman Tuhan. Amin.
andai Tuhan tidak menjadi daging untuk bekerja dan berfirman, kita tak mungkin mendapat hasil seperti sekarang. Banyak firman Tuhan Yesus dicatat di 4 Injil di Alkitab. Membacanya sangat bermanfaat bagi kita. Iya. Kalian merasa mendapat manfaat setelah membacanya. Iya. Itu karena kalian belum mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jika sudah mendengarnya, kalian tak akan berkata begitu. Karena Tuhan hanya melakukan pekerjaan penebusan manusia di zaman sebelumnya. Firman yang Tuhan Yesus katakan saat itu sangat terbatas. Iya. Dibanding firman Tuhan yang Maha Kuasa hari ini, itu seperti setetes air di lautan. Sebesar itukah perbedaannya? Isi firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat berlimpah. Sungguh tak bisa dibayangkan manusia. Firman pertamanya mencakup nasihat, pengingat, dan peringatan terhadap manusia. Penatua. Oke. Serta penghiburan, berkat, janji, dan firman yang menyingkapkan manusia. Menyingkapkan? Isi firman yang menyingkapkan manusia bahkan lebih melimpah. Itu mencakup gagasan agamawi, watak rusak, ketidakmurnian, ambisi, keinginan manusia dalam mempercayai Tuhan, dan niat mereka yang salah dalam melakukan berbagai hal. Aku belum pernah mendengar ini. Saat Tuhan menyingkapkan masalah manusia, Dia juga berfirman untuk menghakimi, mengutuk, dan menyatakan bahwa manusia bersalah. Iya. Bahkan lebih banyak isi firman-Nya memberitahu manusia prinsip-prinsip kebenaran dan jalan penerapan untuk diikuti ketika menghadapi berbagai hal. Prinsip-prinsip kebenaran? Apa maksudnya? Misalnya, cara menempatkan dirimu sebagai manusia dengan benar, cara melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan, cara bersikap terhadap Sang Pencipta, cara menyikapi prospek dan tempat tujuanmu, cara bekerja sama secara harmonis, cara memahami dan mengatasi niat serta keadaanmu yang salah, bagaimana mengatasi sikap memberontak manusia, cara memahami watak rusak orang, ada berapa jenis watak rusak, dan cara mengenali esensi orang. Banyak sekali. Tak bisa kucatat semuanya, terlalu banyak. Tak perlu, semuanya ada di buku. Selain itu, cara memperlakukan lingkungan yang Tuhan atur, cara memperlakukan tuntutannya, cara menerima pemeriksaannya, cara mengenali berbagai hal, antikristus dan pemimpin palsu. Aku belum pernah mendengarnya. Cara memahami racun naga merah yang sangat besar. Racun naga merah. Cara memahami falsafah iblis. Cara memahami pengetahuan, sains, dan politik. Itu juga termasuk. Itu juga dijelaskan. Serta cara membedakan hal positif dan negatif. Cara memperlakukan budaya tradisional. Apa budaya tradisional itu buruk? Diam, Lalu, nanti aku tak bisa mengingatnya. prinsip memperlakukan orang, prinsip memperlakukan perasaan dan keluarga, prinsip memperlakukan pernikahan dan anak. Banyak sekali. Ada lagi. Ada lagi. Prinsip memperlakukan semua ciptaan Tuhan. Prinsip memperlakukan penyakit serta kematian. Dan juga takdir dan lainnya. Masalah terkait hidup, prospek, prinsip menangani segala hal, perasaan. Semua itu telah Tuhan terangkan dengan sangat jelas. Luar biasa. Tuhan tak hanya menyingkapkan masalah manusia dalam semua hal ini, tetapi juga memberitahu prinsip-prinsip kebenaran yang sesuai untuk diikuti. Itulah jalan penerapan. Luar biasa. Lihat, isinya sangat berlimpah. Itu mencakup banyak hal. Aku belum pernah mendengarnya. Ada juga cara memahami falsafah Iya. iblis. Aku tak memahami hal-hal ini. Intinya, Selain mengakui dosa, apa yang kau tahu? Jangan berisik. Iya. Iya. Lanjutkan. Intinya, entah itu masalah terkait hidup atau keberlangsungan hidup manusia, atau urusan terkait prospek dan takdir, besar atau kecil, Tuhan dengan jelas memberitahu manusia prinsip-prinsip kebenaran yang sesuai agar mereka tahu dengan jelas cara memahami serta menghadapi berbagai orang, peristiwa dan hal, dan juga cara menanganinya. Dan apa prinsip penerapan yang harus mereka ikuti saat menghadapinya? Banyak sekali. Semua ini telah dijabarkan dengan sangat jelas dan detail. Tak usah kulanjutkan ya. Apapun yang kukatakan, akan lebih baik kalau kau baca sendiri. Setelah membaca sendiri firman Tuhan yang Maha Kuasa, kau akan berhenti menanyakan alasan Tuhan datang berinkarnasi sebelum malapetaka.
Dan kau takkan lagi menyebut Tuhan yang Maha Kuasa adalah manusia. Setelah mengikuti Tuhan, kita makin merasa bahwa firman Tuhan benar-benar sangat penting bagi kita. Amin. Saat kau belum mendengar firman Tuhan ini, kau merasa sudah layak memasuki kerajaan surga. Namun setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa ini, aku sungguh merasa bahwa kita begitu buta dan bodoh, sangat miskin, dan kita begitu kekurangan. Amin. Pekerjaan dan firman pribadi dari Tuhan yang berinkarnasi adalah yang dibutuhkan orang yang sangat rusak seperti kita. Amin. 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 Setelah bertahun-tahun mengalami pekerjaan Tuhan dan pemeliharaan firman-Nya, dari lubuk hatiku aku percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Amin. Bahwa Dia benar-benar Tuhan Yesus yang datang kembali. Amin. Tanpa pekerjaan dan firman Tuhan yang berinkarnasi secara pribadi, tak satu pun kita bisa selamat dari malapetaka, dan tidak seorang pun bisa diselamatkan. Iya. 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 Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ini keselamatan dari Tuhan. Syukur kepada keselamatan kita semua. Mulai cerah, langitnya mulai cerah. Oh iya? Sebentar Aku juga lagi merasakan akan seperti itu. gelap. Ini panas sekali. Ayam-ayamnya masuk. Hus. Biarkan saja. Mereka kesini untuk memakan kutu kayu di tanah. Syukur kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan. Oke. Selain Alkitab, kita orang yang percaya Tuhan Yesus juga membaca sungai-sungai di gurun. Dan mur beraroma manis. Benar. Serta bahan studi Alkitab. Kalian punya kesaksian pengalaman setelah mengalami pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Sebagus apapun tulisan rohani itu bukanlah kebenaran. Paling-paling, itu pengetahuan dan pengalaman yang didapat dari pekerjaan Tuhan. Kenapa itu bukan kebenaran? Atas dasar apa kau berkata begitu? Iya. Begini, Tuhan menciptakan manusia, dialah sang pencipta. Tetapi, manusia dapat bereproduksi. Apa bisa dibilang bahwa mereka juga pencipta? Tidak bisa. Manusia akan selalu menjadi makhluk ciptaan. Iya. Benar. Itu contoh yang bagus. Bagus kan? Jadi, hanya Tuhan yang bisa mengungkapkan kebenaran. Hanya Tuhanlah kebenaran. Tulisan rohani manusia hanyalah pemahaman dan pengalaman mereka tentang kebenaran yang Tuhan ungkapkan. Itu hanya berdasarkan pengalaman manusia. Bukankah tidak sesuai kenyataan jika menyebutnya mengungkapkan kebenaran? Bukankah ini konyol? Benar. Iya. Betul. Mana bisa manusia menjadi kebenaran? Benar. Tulisan rohani di masa lalu membahas cara mengakui dosa, cara bertobat, cara memikul salib. Tetapi penulisnya masih berbuat dosa. Sedalam apapun pengetahuan dan pengalamannya, mereka tetap hidup dalam dosa. Firman Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran yang menyingkapkan dosa serta watak rusak manusia, dan kebenaran untuk membuang watak rusak itu demi memperoleh keselamatan. Jadi, sebanyak apapun tulisan rohani yang kau baca, kau tak bisa membuang dosa. Namun firman Tuhan yang Maha Kuasa berbeda. Tidak hanya bisa membantu membuang dosa, firman itu juga mengatasi natur berdosa manusia, mencabut akar dosanya, mengubah mereka menjadi orang baru yang memiliki firman Tuhan sebagai hidupnya. Mengubah mereka menjadi orang baru. Orang baru ini bukan hanya tidak berdosa, melainkan juga takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Seperti Abraham dan Ayub. Orang-orang seperti inilah yang Tuhan inginkan. Bahkan tidak mustahil menjadi Luar seperti biasa. Ayub. Iya, dia orang benar. Saat mengikuti Tuhan,
manusia menghadapi berbagai orang, peristiwa, dan hal, serta segala macam ujian dan pemurnian. Ketika mereka menghadapinya, firman Tuhan membimbing dan membekali mereka, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ada yang menuliskan pengetahuan dan pengalaman ini dalam artikel untuk bersaksi bagi Tuhan. Dan bahkan ada yang mengubah pengalaman mereka menjadi lagu pujian. Ada lagu pujian juga. Tentu saja, kita mendapat begitu banyak hal dari pekerjaan Tuhan. Kita patut menulis lagu pujian untuk bersaksi baginya. Iya. Biar kutunjukkan pada kalian. Oke. Lihat. Aku ingin seperti mereka. Sudah banyak lagu pujian. Lebih dari 1000. Ada 1000 lebih untuk lagu pujian saja. Mari kita dengarkan. Oke. Lihat, ada tarian juga. Dan juga Yangge. Banyak sekali video tariannya. Ya, Jadi kalian ingin mendengarkan atau menonton? mendengarkan lagu pujian, menonton tarian saja. Lihatlah kita percaya Tuhan tetapi tak bisa menari. Tetapi mereka bisa. Mereka pandai menari. Ayo, marilah. Malu, ayo. Ayolah. Kenapa malu menari? Saat menerima pekerjaan baru Tuhan, kau datang di hadapan tahtanya. Setiap hari seperti hari raya. Ya, hatimu penuh sukacita. Tentu kau mau menari memuji Tuhan. Iya. Ayo, menarilah. Kenapa takut menari untuk memuji Tuhan? Tuhan tak peduli kau pandai menari atau tidak. Ya, aku suka menari, biar aku saja. Perenungan setelah terkena COVID. Apa ini kesaksian pengalaman hidup? Suatu petang, aku terus-terusan batuk. Tenggorokanku penuh dahak. Aku juga demam tinggi dan tubuhku sakit. Aku berbaring di tempat tidur. Gelisah, tak bisa tidur. Aku berpikir, apakah aku akan mati? Setelah aku tidur, akankah aku bangun lagi? Memikirkan kematian membuatku sangat sedih. Memikirkan mungkin tak akan ada kesempatan membaca firman Tuhan lagi. Membuatku terus menangis. Aku bangun, menyalakan komputer, dan membaca kutipan firman Tuhan ini. Masa hidup setiap orang telah ditentukan oleh Tuhan. Suatu penyakit mungkin mematikan dari sudut pandang medis. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, jika hidupmu masih harus berlanjut dan waktumu belum tiba, maka kau tak akan mati sekalipun menginginkannya. Amin. Jika kau memiliki amanat dari Tuhan dan misimu belum diselesaikan, maka kau tak akan mati. Bahkan jika kau terkena penyakit mematikan, Tuhan belum akan mengambilmu. Meskipun kau tidak berdoa, mencari kebenaran, dan tidak merawat penyakitmu, atau sekalipun pengobatanmu tertunda, kau tidak akan mati. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang menerima amanat penting dari Tuhan. Jika misi mereka belum selesai, penyakit apapun yang menimpa mereka, mereka tidak akan langsung mati. Mereka akan hidup sampai saat terakhir misi itu diselesaikan. Apa kau memiliki kepercayaan ini? Ya. Sebenarnya, entah kau bertransaksi agar sembuh dari penyakitmu dan agar tidak mati, atau karena memiliki tujuan tertentu, dari sudut pandang Tuhan, selama kau mampu melaksanakan tugasmu,
Selama kau masih berguna dan selama Tuhan telah menentukan kau masih akan digunakan, maka ini berarti kau seharusnya tidak akan mati meskipun kau menginginkannya. Amin. Namun, jika kau menimbulkan masalah, melakukan berbagai perbuatan jahat dan menyinggung watak Tuhan, kau akan mati lebih cepat. Umurmu akan dipersingkat. Masa hidup setiap orang ditentukan oleh Tuhan sebelum penciptaan dunia ini. Jika mereka mampu tunduk kepada pengaturan Tuhan, entah sehat ataupun sakit, mereka dapat menjalani masa hidup sesuai yang ditentukan Tuhan sejak semula. Apa kau memiliki iman seperti ini? Iya. Firman ini luar biasa. Saat membaca firman Tuhan, aku bisa merasakan kasih dan rahmat-Nya. Hatiku terasa hangat. Aku lebih memahami maksud Tuhan. Memikirkan, aku bisa mati sewaktu-waktu. Aku sangat ingin bicara dengan Tuhan lagi dari hati. Aku sujud dan berdoa kepadanya. Ya Tuhan, terima kasih telah mengizinkan kami mendengar suara-Mu. Setelah mendapat bekal begitu banyak firman-Mu, aku memahami kebenaran dan mengerti prinsip menjadi manusia. Kurasa hidupku tak sia-sia. Semua ini belas kasihan dan keselamatan dari-Mu. Ya, syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Begitu bangun keesokan harinya, aku merasa benar-benar tenang, seperti tak pernah sakit. Tenggorokanku normal, tanpa kelebihan dahak. Aku segera mengukur suhuku, dan tahu itu sudah normal lagi. Dia sembuh. Syukur kepada Tuhan. Luar biasa. Hebat, syukur kepada Tuhan. Aku sangat tersentuh, dan tahu ini rahmat dan perlindungan Tuhan bagiku. Amin. Meski aku menunjukkan banyak memberontakkan saat terkena virus corona, Tuhan masih mengawasi diriku. Aku tak bisa menahan air mata. Aku mengucapkan syukur dan pujian kepada Tuhan. Amin. Akhirnya dia sembuh. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bagaimana? Bukankah pengalaman ini lebih baik dari tulisan orang agamawi yang pernah kalian baca? Iya. Itu benar. Sangat berbeda. Iya, berbeda. Kenapa kalian bilang ini berbeda? Apa? Ada apa? Ini jelas, benar-benar berbeda. Kau ini Benar, kan? benar-benar kesaksian pengalaman yang dibagikan saudari itu sangat bagus. Bagaimana menurutmu? Itu kesaksian sejati. Sangat bagus. Sangat bagus. Video kesaksian pengalaman yang kita tonton kemarin luar biasa. Iya, sangat membangun. Bagus. Mau bicara tidak? Sudah mulai. Sudah mulai. Cuci lebih cepat. Bicaralah. Beritahu kami semua yang kau tahu tentang gereja itu. Kau benar-benar keras kepala. Begitu berada di sini, mau tidak mau kau harus berubah. Jika tidak, kau masuk penjara. Kau akan tetap percaya pada Tuhan? Aku tak melanggar hukum. Mengapa aku ditangkap? Kisah ini tentang PKT yang menganiaya seorang saudara yang usianya baru 20 tahun agar dia mengaku. Dia baru 20 tahun. Sangat muda. Polisi menyundut puting dan tubuh bagian bawahnya dengan rokok dan menyiramnya dengan 4 panci air mendidih. Mengerikan. Dia terbakar hingga kulitnya sangat rusak, sungguh mengerikan. Di bawah bimbingan firman Tuhan, dia tak menyerah kepada iblis dan tetap teguh dalam kesaksiannya bagi Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lalu, PKT mencuci otaknya dan mengancamnya selama 2 bulan penuh. Lalu bagaimana? Dia tak menyangkal Tuhan, tetap teguh dalam kesaksiannya. Dia sangat kuat. Ini kesaksian yang berkumandang. Amin. Firman Tuhanlah yang terus membimbingnya melewati setiap krisis ini. Amin. Setelah bebas,
Dia melarikan diri dan terus melaksanakan tugas. Syukur kepada Tuhan. Bocah hebat. Syukur kepada Tuhan yang sangat kuat. Mulai mendung, anginnya makin kencang. Turun lagi. Apa ini? Di bawah kekuasaan PKK, ada begitu banyak pengalaman seperti saudara muda ini. Banyak orang yang percaya Tuhan yang Maha Kuasa yang telah ditangkap dan disiksa. Di antaranya, bahkan banyak yang sudah dihukum 7 hingga 15 tahun. Tak sedikit yang telah dianiaya hingga mati. Karena mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa, banyak yang harus meninggalkan rumah dan dalam pelarian. Meski begitu, mereka tak menyangkal nama Tuhan dan bertaruh nyawa demi melaksanakan tugas. Amin. Walau ditangkap dan disiksa, mereka tak menjadi seperti Yudas. Setelah dibebaskan, mereka tetap melaksanakan tugasnya. Syukur kepada Tuhan. Mereka sangat kuat. Mereka memiliki kesaksian. Meski ada yang dihukum, di dalam penjara mereka tak menyangkal nama Tuhan. Mereka pertaruhkan nyawa untuk menyebarkan firman Tuhan, bersaksi tentang namanya. Selama di penjara, beberapa masih membantu dan mendukung saudara-saudarinya. Mereka semua memberi kesaksian yang kuat dan berkumandang bagi Tuhan di bawah bimbingan firman-Nya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Hebat sekali. Mereka sangat kuat. Banyak saudara-saudari yang juga telah melepaskan pernikahan, pendidikan, keluarga, dan bahkan prospek duniawi mereka untuk bergabung dengan jajaran penyebar Injil Kerajaan. Untuk melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan, untuk memuaskan Sang Pencipta. Mereka mempersembahkan masa muda serta tahun-tahun terbaik mereka dan bahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan tanpa mengeluh atau menyesal. Mereka menjalani hidup yang bermakna. Amin. Dan hidup mereka sangat cemerlang. Amin. Melihat orang-orang itu, aku sangat termotivasi dan makin bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Jadi, semua hasil ini dicapai oleh firman Tuhan. Amin. Tuhan sangat indah. Perbuatannya begitu hebat. Iya. Amin. Ini sungguh berkat Tuhan. Zaman sekarang sangat jahat. Hanya segelintir orang yang bisa meninggalkan segalanya demi Tuhan. Itu benar sekali, terutama anak muda. Lihat berapa banyak anak muda yang menari dan menyanyi di video tadi. Mereka manis sekali. Iya. Kenapa mereka bisa begitu patuh? Itu perbuatan Tuhan. Semuanya perbuatan Tuhan. Domba Tuhan mendengar suaranya. Amin. Apa yang sekarang dilakukan anak muda di dunia sekuler? Benar. Mereka tak bisa dibandingkan. Kalau anak-anakku, jangan ditanya. Pasti menyenangkan jika bisa melaksanakan tugas di rumah Tuhan. Ya, pasti menyenangkan sekali. Ya Tuhan, turun salju. Turun salju. Yang benar. Cuacanya gila. Salju di bulan Juni. Benar-benar salju. Iya. Salju di bulan Juni, aneh sekali. Betapa buruknya malapetaka ini. Salju di bulan Juni, bukankah ini malapetaka? Iya. Ini sungguh malapetaka. Itu harus bagaimana? Tanpa kedatangan Tuhan yang Maha Kuasa, kita miskin dan buta, meraba-raba dalam kegelapan. Roh kita kering. Tak bisa merasakan kedamaian atau sukacita. Iya. Tanpa harapan sedikit pun dalam hidup. Iya. Terutama anak muda. Tanpa kedatangan Tuhan yang Maha Kuasa, kita semua akan mengikuti tren jahat. Terombang-ambing di dunia sekuler seperti orang tidak percaya. Iya. Akibatnya,
tidak terbayangkan. Iya. Akibatnya adalah binasa seperti orang tidak percaya. Ya, benar. Firman Tuhan yang Maha Kuasalah yang menarik kita, menaklukkan kita, Amin. dan mendapatkan hati kita. Amin. Setelah menerima Tuhan yang Maha Kuasa, makin aku membaca firman-Nya, makin aku sungguh memahami makna yang sebenarnya dari Tuhan adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Amin. Dapat menyambut Tuhan dalam hidup ini membuatku merasa sangat diberkati dan sangat beruntung. Amin. Amin. Kita sangat diberkati. Kita sangat diberkati, sangat beruntung. Dahulu, saat percaya Tuhan Yesus, aku selalu hidup dalam gagasanku. Dengan naifnya berpikir, selama aku menunggu dengan waspada, mengikuti perintah, memikul salib, banyak menderita, membayar harga yang mahal, dan mendisiplinkan diri, aku akan layak diangkat ke kerajaan surga. Aku tak pernah mengira Tuhan akan datang berinkarnasi. Aku berpikir Tuhan seharusnya datang setelah malapetaka. Iya. Setelah mengalami pekerjaan Tuhan dan hajaran serta penghakiman firman-Nya, barulah kusadari bahwa pemikiranku dulu sangat sempit, kekanak-kanakan, dan bodoh. Aku seperti katak dalam tempurung. Iya. Aku tak memahami apapun, tetapi aku membatasi Tuhan dan pekerjaannya. Dahulu, aku sangat lancang dan begitu congkak. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia melihat dari ujung bumi hingga keabadian. Amin. Tuhan itu sangat berlimpah. Dialah yang berdaulat atas manusia, dialah sang pencipta. Bagaimana dia bekerja dan kapan dia datang sudah direncanakannya. Mana mungkin manusia yang lebih rendah dari belatung memahami ini? Iya. Tidak mungkin. Hikmat Tuhan lebih tinggi dari langit. Kuasa dan otoritasnya benar-benar unik dan unggul. Amin. Namun aku tak tahu posisiku di alam semesta. Aku ingin mengukur dan membatasi Tuhan, dan bahkan mengurungnya dengan gagasanku. Aku pendosa terbesar. Selama bertahun-tahun memberitakan Injil dan melaksanakan tugasku, aku mengalami beberapa malapetaka dahsyat dan menyaksikannya secara langsung. Setiap kali mengalami hal-hal ini, aku sangat bahagia telah menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Imanku kepada Tuhan bertumbuh. Dan di dalam hati aku yakin kedatangan Tuhan untuk bekerja sebelum malapetaka dan bimbingannya terhadap umat pilihannya selama itu sangat diperlukan. Dan sangat bermakna. Amin. Bermakna sekali. Amin. Syukur kepada Tuhan. Pemikiran Tuhan lebih tinggi dari langit. Tak terselami oleh manusia. Tetapi juga sangat nyata. Hanya Tuhan yang peduli. Hanya Tuhan yang memikirkan umat manusia. Amin. Aku sangat merasa Tuhan sungguh mengasihi manusia. Kasih-Nya begitu besar. Amin. Kasih karunia-Nya melimpah. Amin. Amin. Firman dan pekerjaan Tuhanlah yang memberi kita jalan dan harapan untuk diselamatkan dan masuk ke kerajaan surga. Amin. Kita telah menyambut Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan saat mengasihi kita. Sekarang kita punya jalan menuju kerajaan surga. Tuhan telah kembali. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah Tuhan Yesus yang telah kembali.
Kristus di akhir zaman, dan juru selamat kami. Engkaulah yang telah kami nantikan. Engkaulah yang kami sambut. Kami ingin mengikutimu, menerima firman-Mu, pemberontakanmu, dan bimbingan-Mu. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkan kami dari jahat, karena punya-Mulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Menurut penelitian ilmiah terbaru, bumi sudah memasuki periode kepunahan massal. Aktivitas manusia telah menyebabkan 83% mamalia liar dan setengah vegetasi punah. Setiap hari, hingga 150 spesies punah di seluruh dunia, yang mana 100 sampai 1000 kali lebih cepat dari laju kepunahan alami. Laju ini mendekati tingkat kepunahan massal dinosaurus prasejarah. Kini, peradaban manusia sedang menghitung mundur. Para ilmuwan memperingatkan jika Kenapa listriknya mati? Halo? Halo? Kau bisa mendengarku? Sejak tahun 1980-an, setiap dekade makin panas dari sebelumnya. Dan itu diprediksi akan berlanjut. Gelombang panas yang mematikan India mencapai hampir 5 derajat Celcius. Bayang-bayang, suhu terasa di Rio de Janeiro, Brazil telah mencapai 62,3 derajat Celcius. Denver, Amerika Serikat mengalami perubahan cuaca ekstrim dari 37,2 derajat Celcius hingga turun salju setebal 30 cm dalam 48 jam. 5 juta lebih orang tewas setiap tahun karena suhu tinggi atau rendah ekstrim sepanjang 2003. Astaga, kecelakaan! Iya, hari ini aneh. Listriknya sudah mati 2 kali. Topan Hanggi telah menewaskan 90 orang di Myanmar. 54.000 akan hilang. Kebakaran hutan Australia pada 2019 hingga 2020 menyebabkan 3 miliar hewan tewas atau kehilangan habitat. Peristiwa yang dahulu terjadi 1000 tahun sekali, kini terjadi hampir setiap minggu di berbagai tempat. Banyak tempat secara bersamaan mengalami banjir terparah yang pernah dicatat, dan curah hujan sehari setara dengan setahun. Dalam 20 tahun terakhir, bencana banjir meningkat 134%, badai 97%, kebakaran hutan 46%, dan kekeringan 29%. Total populasi yang terdampak berbagai macam penyakit mencapai 4 juta. Listriknya mati lagi. Tak ada sinyal. Iya, kenapa tak ada sinyal? Di depan ada longsor. Kirim bantuan. Segera kirim bantuan. Terima kasih. Kabut terlalu tebal. Jarak pandang terlalu rendah. Terjadi tabrakan beruntun. Segera kirim bantuan. Tangkap tahu. Sudah siap kok. Tak ada lagi yang perlu kukatakan.
人知道，神一次又一次地提醒全面人类，提醒全面人类，就是因为他手中预备着从未有过的灾难，他手中预备着从未有过的灾难。这个灾难是人的肉体与人的灵魂所难以承受的，不是仅仅惩罚人的肉体，而是针对人的灵魂。你要知道，当神的计划落空时，当神的提醒全面没有得到回报时，发出什么样的怒气呢？发出什么样的怒气呢？这是任何一个受造之物从未提倡到，也未曾知道的。所以神说这个灾难是前所未有的，也是以后不会再有的。因为神的计划是制造这一次人类，也只拯救这一次人类。这是第一次，也是最后一次，最后一次。所以没有一个人能体会到神此次拯救人类的良苦用心与急切期待。所以没有一个人能体会到神此次拯救人类的良苦用心与急切期待。